Ini potongnya apa ini? Bentar, tutupnya itu. Terus tutupnya ini tutupnya kayak ini, bukan? Iya, iya, iya. Bagaimana itu? Ini juga tahu. Tinggal kalau kupang itu perhatikan. Apa pas di tes sana? Hah? Itu kalau di kursi sampai gitu dia. Apa? Itu bos katanya gitu. Kau dengan apa? Itu aja bagus. Kondom ya. Kondom ambil. Tunggu di mana? Foto beri. Kondom siapa nih? Foto beri. Ini siapa? Sini. Dia siapa itu? Tengok kondom itu. Punyamu. Foto kondom ya beri. Ngomong di BAP dulu, kalau nanti ku bilang sama abang nanti begini begitu, di BAP nanti lagi udah payah bang, ku bilang sama abang-abang ini, datang dulu. Tanyalah gitu kan. Saya tertuju sama satu orang, perawakannya kayak orang Nias, Jadi saya press dia, akhirnya dia mengaku saya yang membawa dia. Jadi saya tahani, saya nggak kasih lari dia. Nggak saya kasih lari dia minta tolong sama kawannya. Setelah dia udah panik saya pegang, minta tolong dia kawan-kawannya. Saya nggak ingat lagi siapa namanya. Dia manggil kawannya, Sianu, tolong saya. Dipanggilnya kawannya nggak berani. Sesudah itu ya datanglah pihak kos. Dia bertanya, apa ini? Datang pemilik kos itu. Saya masih kenal, dia orangnya tinggi. Nggak ada pak, ini anak saya dibawanya kos-kosan ini. Anaknya bawa saya kos-kosan. Anak saya bersekolah tadi pagi, nggak pulang-pulang sampai sekarang. Tiba-tiba saya temukan begini. Udah kayak gitu, datang bapak itu. Ya udahlah, anakmu aja dulu amankan. Kalau tidak bawa ke rumah sakit, ke klinik dulu, biar kasih pemulihan. Kalau yang tersangka ini kita amankan aja dulu, katanya. Gitu dia bang. Setelah anak saya tadi saya bawalah anak saya ini ke klinik pas di simpang lampu merah, simpang Selayang, di depan simpang Pasar Induk, simpang Selayang. Di situ saya impus anak saya, kasih pertolongan pertama. Sesudah itu datang tulangnya, dibawanya lah si pelaku ini tadi ke Polsek Medan Tuntungan, pas kali di depan Pasar Induk. Sesudah itu saya lah meluncur nengok si tersangka tadi. Jadi pas saya tanya bagaimana pak, apa bisa langsung diproses hukum di sini, saya bilang di Polsek Medan Tuntungan. Jadi kepala anggota polisian situ ngomong kayak gini dia, Pak, karena ini kasusnya kasus pencabulan di bawah umur, kita tidak bisa memprosesnya di sini. Jadi kita limpahkan ke Polrestabes PPA. Di sana lebih lengkap pak, katanya. Jadi saya menunggulah di situ sampai datang polisi yang mau mengolah TKP tempat kejadian itu.
Sudah menunggu saya, menunggu polisi. Baru kami naik mobil ini. Mobil diarahkan ke apa tadi bang? Polrestabes. Diarahkan kami ke sana. Tapi di situ kami olah TKP dulu sama bapak itu. Nggak kenal saya siapa namanya. Kondisi korban saat itu Pak? Kondisi korban itu masih saya tinggalkan sama mamanya di klinik. Nah, itu belum tahu saya apanya. Cuman di situ dia kalau ditanya korban ini dia belum sadarkan diri. Pandangannya masih kosong. Udah kayak gitu muntah-muntah, bau muntahannya itu bau kali. Jadi singkat ceritanya Pak, kami olah TKP lah ke tempat itu. Olah TKP kami, udah kayak gitu kami amankan di situ sama bapak yang berwenang yang membawa saya ke Polrestabes. Olah TKP kami di situ, kami temukanlah barbutnya jaket anak saya yang dibawa dari rumah berwarna hitam, baru pakaian sekolahnya, bajunya, roknya, jilbabnya, tasnya juga berada di situ. Baru dia dalam posisi celana training, berdarah-darah, kan gitu Pak yang pas temukan tadi. Kalau yang pas di TKP itu tadi kami temukan itu Pak botol minuman. Sudah saya foto di sini. Olah TKP-nya pun video TKP-nya di sini semua. Minuman keras. Iya, bukan minuman keras. Dia seperti minuman fruity. Tapi kalau minuman fruity ini kalau bagi Fanta Coca-Cola kan dia kalau tengahnya aja, cuman atas bawah kan transparan, bisa kita lihat. Kalau ini minumannya ini dari atas ke bawah dia seperti macam apapun kita masukkan, kita larutkan ke minuman itu, dia kan nggak bakalan nampak. Kita duga ada campuran. Terduga ada campuran. Jam kamarnya ini untuk berbuat yang kejahatan tadi sama anak saya. Dipinjamnya kuncinya, katanya dibayarnya 20.000 yang punya kos ini. Dibayar 20.000 supaya dia berbuat seperti itu di kamar itu. Itulah dia Pak. Meninggalnya jam berapa? Saya sudah gitu kan Pak. Pergi saya pelaporan di Polrestabes tadi. Saya tanya sama Polrestabes itu, Pak, apa bisa visum di Rumah Sakit Bayangkara? Jadi datang yang pemeriksaan korseling. Pemeriksaan Bapak itu dibilang biasanya kalau visum itu diadakan di Adam Malik atau Rumah Sakit Primangadi katanya. Nggak pernah di sejarahnya di situ visum katanya, kalau otopsi ya katanya. Oh iya udahlah Pak. Jadi rencana saya mau saya inapkan kian anak saya itu di situ sekalian pemulihan. Jadi saya nggak 2 kali kerja. Besok kalau buat rujukan ke situ, saya tinggal di situ visum. Itu rencana saya. Tiba-tiba dibuat Bapak itu tidak bisa visum di situ, tidak bisa visum di Rumah Sakit Bayangkara. Jadi saya usulkan anak saya tadi dibawa pulang ke rumah, dirawat aja di rumah pemulihannya. Jadi pas di rumah dibawa orang ini paling sekitar 1 jam dirawat mamanya. Meneleponlah mamanya kepada saya. Pada saat itu saya masih di Polrestabes mengurus surat PP pelaporan sama surat visum. Ditelepon sama orang rumah saya. Pak, Bapak masih di mana? Saya masih di proses pelaporannya tadi belum siap. Baru telepon dia. Oh ya, saya masih udah di Grab ini mau pulang. Sesudah saya sampai di sini, singkat cerita saya sampai di rumah, anak saya tidak saya temukan lagi, sudah dibawa sama istri saya ke Adam Malik untuk pertolongan karena dia telepon istri saya, Pak, kayak mana? Dia udah panik. Anak kita tadi kuku-kukunya sudah mulai membiru, hidungnya sama mulutnya mengeluarkan busa banyak. Kayak mana itu Pak? Nggak sadarkan diri. Ya udahlah, udah kayak gitu dibawa sama tulangnya lah, itu tulangnya, bawa sama tulangnya ke Adam Malik. Sampai saya di sini di rumah nggak ada lagi lah, ditelepon lah sama tulangnya tadi. Sabarlah Lay, bere kita tadi nggak ada lagi sudah meninggal katanya gitu. Itulah dia. Berarti meninggal dari Rumah Sakit Adam Malik itu hari apa, jam berapa? Kalau meninggalnya meninggalnya gini Pak, nggak tahu lah entah di rumah ini pas dibawa ke sana, entah meninggalnya di rumah sakit. Soalnya masuk ke ruang IGD itu sudah tidak bernyawa lagi.
Itu hari apa tuh Pak? Hari kalau dikatakan itu sudah hari Sabtu. Jam? Dini hari ya. Jam dini hari lah, sekitar jam-jam 3:30. 3:30. Nah selain Bapak tengok dia berbusa. Ya, campuran mulut anak saya itu berbuih sama hidungnya. Nah, udah Pak. Kalau nanti Bapak mau keterangannya, foto-foto sama olah TKP-nya, videonya ada semua sini sama saya. Setelah itu Pak, setelah kami selesai olah TKP, berangkatlah kami ke Polrestabes membuat PP pelaporan. Nah, pelaporan sama rujukan visum. Nah, rujukan visum. Pas di dalam mobil diinterogasi si pelaku ini. Berapa orang? Sama bapak itu, ya kan pelakunya satu orang kita amankan. Pas dibawa pelaku ini ke Polrestabes, interogasi sama bapak itu. Kau sudah melakukan berapa kali? 2 kali Pak. Pelaku pertama di mana kau lakukan? Di Brastagi. Sewaktu saya masih SMP kelas 1, korban saya itu SMA kelas 3. Jadi yang kedua, inilah anak saya korban ini. Korban. Inilah anak korban saya yang meninggal dunia ini. Datang bapak itu, kalian udah berapa lama jumpa? Udah berapa lama kenalan? Sekitar 2 minggu. Berapa kali kalian jumpa? 2 kali. Pertemuan pertama katanya dia berbicara situ, itu tidak sempat saya rekam. Dia yang tersangka ini, dia di situ katanya pertemuan pertama diantaranya anak saya dijemputnya dari rumah sekolah, diantaranya sampai dekat rumah, nggak tahu lah saya dan keduanya itulah dia langsung dijemputnya ke sana, dibawanya lah anak saya itu, nggak tahu lah saya, entah dibawanya langsung ke TKP, ke kamar kos itu, entah dibawanya keliling-keliling, saya nggak tahu. Itu kamar kosnya? Iya, kamar kos. Terkait dengan kamar kos ini begini Pak, ada indikasi, maka saya bilang ada indikasi, saya langsung orang pertama yang ke TKP, maka saya bilang pelakunya ini tidak berjumlah 1 orang, maka saya bilang indikasinya seperti ini Pak. Ini kamar kos ini pas saya datang itu tidak ada bola lampunya, gelap gulita, tidak ada bola lampunya. Pas saya temukan ya, olah TKP pun sedemikian rupa tidak ada bola lampu. Maka saya bilang ada indikasi ini ada unsur perencanaan. Yang ini kos ini sedang aktif. Misalnya ya Pak ya, ini teman saya, akulah pelakunya misalnya. Yang punya kosan ini temannya. Jadi si pelaku ini Mulutnya bau alkohol. ya bau kali ya, karena mamanya cerita masih di klinik aja dia sudah muntah-muntah. Matanya terbuka. Matanya melotot begini Pak. Melotot terbuka. Darah di bagian mana? Darah di bagian apa? Kelamin. Di bagian kelamin. Alat vital ya. Alat vital. Nanti bisa saya kasihkan foto-fotonya. Tapi itu dalam kondisi masih berbusana. Masih berbusana. Tapi tidak. Cuman ketika diajak ngomong dia tidak mau. Tidak, enggak respon lagi. Enggak Ya. nyahut lagi. Enggak. Bang, itu mereka kenalan dari Facebook atau dari mana? Kayaknya dari Facebook, Dari Facebook. sosmed. Sosmed. Berarti yang diamankan ini adalah orang yang pertama membawa dia dari sekolah. Pria tadi. Iya, kayaknya. Hmm. Cuman itu yang saya tangkap hari itu. Terus dia ngaku. Baru itulah di dalam TKP itu sudah didapatkan beberapa botol minuman. Kalau tidak salah itu minuman fruity gitu, 1 Fanta. 1 kami tidak amankan itu aqua besar panjang. Di situ juga di bawah tempat tidur terdapat bungkus kondom, kotak kondom sama plastik kondom. Di dalam dekat toilet WC ditemukan kondom bekas pakai. Di sini juga videonya ada semua sini. Kalau pengakuan si pelakunya apa Pak sama Bapak? Dikasih apa campuran? Pelakunya nggak itulah, karena makanya aku bilang tadi Pak, kita belum ada BAP dari sana, belum ada istilahnya pemeriksaan orang dari sana. Makanya pemanggilan pertama itu tadi ini barusan bisa Pak sekarang. Makanya saya bilang saya masih ada cara, mungkin besok sekitar jam 9 baru bisa saya kasih keterangan. Nah, gitu ya. Nah, berarti Pelaku sudah diamankan di Polres Pelaku sudah diamankan. Polrestabes. Umur berapa Pak? Umurnya katanya 17 tahun. Namanya Wika Andara Sembiring. masih apa ya? Pelajar ya. Masih pelajar, katanya masih kelas 1. Dia bersekolah di Pencawan School, Swasta ya. swasta. Mungkin Pak begini, saya pengen nanti siapa yang terlibat di situ tadi diamankan semua, ditanya dulu siapa temannya terakhir di rumah kos itu. Mungkin jadi itu teman sekelasnya, bisa nanti diangkat semua itu saksi-saksi. Biar siapa yang terlibat di situ masuk semua.
Karena gini Pak, anak saya ini masih penasaran, dia masih gentayangan. Gitu, Ini training sekolah mana itu? Udah gitu Pak, saya panik. Mamanya terus nangis-nangis. Anakku, katanya nangis sambil mengulur anaknya tadi. Jadi saya keluar. Ini anak bapak ini dalam kondisi sudah masih bernapas. Masih bernapas Pak. Oke. Tapi nggak bisa berkomunikasi. Nggak bisa lagi. Oke, Nggak bisa lanjut. berkomunikasi. Jadi pas apa itu saya tanya siapa yang bawa saya di sini, siapa yang bawa saya ini. Baru begini Pak. Pas saya di TKP itu ada gelak-gelak kayak orang Sunda. Dia berkos di situ 3 orang laki-laki. Itu pun minta tolong saya diamankan sebagai saksi kunci, karena pas di sampingnya itu TKP-nya, kamar TKP anak saya tadi. Tolong itu diamankan, jangan dilepas dulu. Karena dari situ nanti bisa saksi kuncinya ini pembunuhan ini bisa terungkap ini. Ini udah pembunuhan berencana ini. Itu yang kita apakan Pak. Saya terangkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.